Halo teman-teman, kali ini kita coba untuk membahas filsafat ya tentang filsafat pesimismenya Arthur Schopenhauer. Jadi ini adalah salah satu filsuf besar yang lahir di tahun 1788 ya di akhir abad ke-18 sampai di awal abad ke-19. Dia lahir di Polandia sejamannya Friedrich Hegel. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya pemikirannya Schopenhauer ini dia dipengaruhi oleh 4 pemikiran lainnya. Dia termasuk Plato, Immanuel Kant, lalu romantisisme yang banyak dipengaruhi oleh J.J. Rousseau, ya ini soal seni khususnya. Lalu yang keempat itu ada Buddhisme. Jadi keempat pemikiran ini banyak mempengaruhi pemikiran pesimismenya Arthur Schopenhauer. Dan di dalam pemikiran Schopenhauer ini kita coba nanti melakukan kritik terhadap pemikirannya dibandingkan dengan uh, pemikiran iman Kristen. Lalu kalau kita coba ingat ya tentang masa lalunya Arthur Schopenhauer, dia memang punya pengalaman buruk soal relasi personal ya, dengan perempuan. Nanti ini akan mempengaruhi inilah ya eksistensi pandangan eksistensialnya Arthur Schopenhauer khususnya dalam relasi terhadap sesama. Lalu nanti bagaimana pertarungannya dengan Friedrich Hegel. Ya, jadi sebenarnya Arthur Schopenhauer ini kan dia ingin menguji ketertarikan mahasiswa di Jerman waktu itu terhadap filsafatnya, makanya dia pernah punya kesempatan untuk bersaing dengan Friedrich Hegel. Jadi Arthur Schopenhauer buat jadwal kuliah yang sama dengan jadwal kuliah Friedrich Hegel untuk melihat bagaimana daya tarik mahasiswa terhadap pemikiran filsafatnya. Ya, namun sayangnya nama besar Hegel waktu itu masih memiliki daya tarik yang cukup masif dari para mahasiswa sampai akhirnya ya sekitar 5 orang yang mengikuti kuliahnya Arthur Schopenhauer. Oke, jadi kita akan ulas satu-satu ya apa sebenarnya pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi filsafat pesimismenya Arthur Schopenhauer, dimulai tadi dari Plato, lalu Immanuel Kant, lalu yang ketiga romantisisme, dan yang keempat itu Buddhisme. Dan nanti kita akan mengaitkan bagaimana sebenarnya pemikiran yang disampaikan di dalam perspektif iman Kristen ya di dalam menanggapi filsafat pesimismenya Arthur Schopenhauer. Memang Arthur Schopenhauer dia memiliki pandangan yang cukup pesimis melihat kehidupan. Ya, dia berbeda dengan pemikiran-pemikiran para filsuf kebanyakan yang biasanya para filsuf kebanyakan ini kan cenderung lebih optimis memandang kehidupan. Ya, misalnya kayak Kierkegaard gitu. Lalu misalnya atau kayak pemikir-pemikir stoik yang lebih netral melihat kehidupan gitu. Dan bagaimana akhirnya pemikiran-pemikiran Helenistik juga dia lebih berupaya untuk menikmati kehidupan ya, cuma sedikit berbeda dengan Schopenhauer di yang mana pemikirannya ini kan mulai muncul di akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19 ya. Jadi yang mempengaruhi pemikiran pesimismenya Arthur Schopenhauer yang pertama tadi dia adalah tentang Plato. Ya, jadi Plato itu kan dia punya konsep soal idea. Teori Plato soal idea yang menyatakan bahwa manusia ini sebenarnya punya gambaran ideal di dalam pemikirannya. Yaitu dan seringkali akhirnya manusia melihat sesuatu itu ya hanya memiliki pandangan yang terarah kepada konsep ideal itu, dan konsep ideal seringkali tidak ditemukan di dalam realitas kehidupan.
Ya, ini hampir banyak akhirnya Schopenhauer mengadopsi konsep eskatologisnya Yunani yang melihat bahwa kehidupan ini ya ya ini kehidupan yang tidak sempurna memang dan tidak ideal. Ya, kehidupan yang ideal itu nanti ya di dalam kekekalan. Dalam hal ini Schopenhauer dia mengambil konsep soal nirwana ya yang mana dalam kekekalannya di situ kehidupan yang sesungguhnya. Tapi apakah iman Kristen uh, memiliki pandangan yang sama tentang pernyataan dari Schopenhauer? Nanti kita akan mengulas itu. Ya. Lalu yang kedua tadi adalah Immanuel Kant ya. Immanuel Kant memberikan pengaruh khususnya di dalam teorinya tentang teori fenomena. Ya, teori ini banyak mempengaruhi pandangan Schopenhauer bahwa dalam teori fenomenanya Immanuel Kant dia memang juga mengadopsi tentang gambaran ideal yang dikemukakan oleh Plato tadi. Ya. Immanuel Kant dia mengatakan bahwa manusia ini ya, atau inilah ya atau realitas itu seringkali terdapat konsep nomenanya ya konsep ideal yang ada di dalam suatu objek yang dipikirkan ya atau yang coba untuk ditelaah. Itu yang disebut Immanuel Kant sebagai ini ya, sebagai nomena. Tapi manusia tidak akan mungkin bisa mencapai hal itu. Ya, manusia hanya bisa mencapai fenomena atau pandangan subjektif atas sesuatu. Misalnya tentang kue, ya ada kue. Ya, manusia ini dia punya konsep nomenanya, ya ada kue yang ideal di dalam pikiran. Tapi seringkali yang hanya bisa dijangkau oleh manusia itu adalah pandangan subjektif tentang kue atau bagaimana rasa kue ini, yaitu tentu ada berdasarkan penilaian subjektif setiap manusia. Gitu. Jadi karena manusia hanya bisa mencapai mencapai fenomena atau pandangan subjektif terhadap sesuatu, makanya konsep tentang nomena atau tentang hal yang ideal itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Nah ini yang dikutip sama Arthur Schopenhauer. Schopenhauer mengatakan bahwa manusia nggak akan mungkin bisa mencapai sesuatu yang ideal, khususnya dalam kehidupannya di dunia ini. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya manusia itu, kehidupan itu jahat pada hakikatnya. Kenapa? Kehidupan itu pada hakikatnya jahat. Ya menurut Schopenhauer, karena manusia itu, dia terdiri tidak hanya berdasarkan rasio ketika menjalankan suatu aktivitas atau tindakan. Ya di dalam menjalankan tindakan, manusia seringkali tidak hanya menggunakan rasio, tetapi ada hal yang melampaui atau yang mendahului rasio. Itu yang disebut Schopenhauer sebagai will atau hasrat. Ya jadi hasrat ini seringkali mendahului rasio. Jadi karena hasrat ini dia menginginkan keinginan duniawi, seringkali menginginkan keinginan daging, menginginkan nafsu, sehingga membentuk suatu tindakan jahat. Karena tindakan manusia pada dasarnya jahat, sehingga memiliki relasi yang kacau. Kira-kira itu yang membentuk ya pemikiran pesimismenya Schopenhauer bahwa kehidupan ini pada hakikatnya jahat. Seperti itu. Ya. Dan khususnya manusia menurut Schopenhauer juga dia punya kehendak atas dua hal ya. Will, will to life dan will to production. Jadi kita punya kehendak untuk hidup. Ya. Kenapa kita punya keinginan ya untuk hidup, untuk menjalankan kehidupan, beraktivitas, gitu. Lalu ada will to reproduksi, ya, will to reproduction, untuk beranak cucu, untuk berkembang biak, ya. Itu makanya sampai akhirnya nanti Schopenhauer mengatakan bahwa
untuk menghentikan kekacauan ini ya hentikan reproduksi. Makanya kehidupan Arthur Schopenhauer lebih banyak menyendiri. Ya dia tumbuh di dalam relasi yang menegasikan sesama. Ini hampir mirip dengan pandangannya Sartre, Jean-Paul Sartre. Ya, yang mana menegasikan sesama itu menjadi sesuatu yang harus demi mempertahankan eksistensi personal. Seperti itu. Nah, itulah yang mempengaruhi pemikiran Schopenhauer. Khususnya nanti bagaimana akhirnya untuk mengurangi ya tingkat stres, tingkat disrupsi yang begitu besarnya dalam kehidupan yang pesimis ini. Makanya Schopenhauer itu banyak mengambil pandangan dari romantisisme, ya khususnya penilaiannya soal seni. Jadi menurut dia seni ini cara untuk mengatasi stres. Ya cuma pandangannya ya sedikit berbeda dengan pandangan iman Kristen kan. Bagi dia ya seni itu ya seperti pandangan romantisisme yang menganggap bahwa seni ada itu untuk mengeluarkan emosi sebagai bentuk kritik atau perlawanan, perjuangan. Ya. Jadi dia lebih bertendensi kepada konflik dan pelampiasan emosi. Karena romantisisme itu kan merupakan karya seni yang dikeluarkan sebagai bentuk kritik terhadap revolusi industri, yang mana revolusi industri lebih menekankan soal keteraturan, soal kekakuan intelektual, sehingga muncullah karya-karya seni waktu itu, ya yang lebih menekankan aspek afeksi, lalu lebih menekankan soal nilai-nilai perjuangan, bagaimana akhirnya waktu itu revolusi Prancis terjadi, ya Napoleon itu mengkritik atau membuat perlawanan kepada uh, para raja waktu itu, ya sehingga terjadi pergerakan kolektif dari masyarakat. Seperti itu kira-kira yang mempengaruhi Schopenhauer khususnya dari perspektif romantisisme. Lalu ada tentang Buddhisme ya, ini soal eskatologisnya, bahwa di dalam dunia ini ya tujuan kita adalah untuk menghilangkan atau mematikan hawa nafsu, mematikan keinginan, mematikan kehendak sampai akhirnya kita bisa mencapai Buddha di dalam kekekalan. Seperti itu. Namun pandangan ini ya dikritik oleh perspektif iman Kristen yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu dia pernah memiliki masa ideal. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 31 kan Tuhan Allah menciptakan melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Malahan kalau kita lihat di pasal 1 itu ada masa di mana Tuhan itu dia sering melihat ya ketika dia mencipta dia melihat ciptaannya baik. Ketika dia menciptakan ini dia melihat apa yang dia ciptakannya itu baik. Ketika dia menciptakan hal yang lain lagi, Tuhan melihat apa yang dia ciptakannya itu sungguh amat baik. Nah, jadi Tuhan itu dia tidak mencipta lalu meninggalkan, tapi dia memperhatikan ciptaannya itu sungguh amat baik. Ya Tuhan itu memperhati-hatikan. Dari sini uh, bisa kita lihat bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita ini di dalam keadaan yang ideal sejak semula ya sebelum jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, kita ini berada di dalam konsep yang ideal sebagai ciptaan. Tentu harus dibedakan konsep ideal di dalam perspektif Tuhan, ya idealnya Tuhan dengan idealnya ciptaan itu tentu berbeda. Ya, manusia nggak mungkin bisa mencapai keidealannya Tuhan kan, karena Tuhan itu tentu berbeda dengan manusia. Tapi manusia itu ideal sebagaimana dirinya yang adalah ciptaan itu. Ya karena Tuhan melihatnya sungguh amat baik. Gitu. Jadi manusia pernah mencapai keidealan. Cuma kita jatuh ke dalam dosa sampai akhirnya kita ditebus oleh Kristus. Dan siapa yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, dia yang dimateraikan oleh Roh Kudus dan
kembali kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita bisa mencapai keidealan itu karena dimampukan oleh Roh Kudus. Kita diperlayakkan oleh Tuhan kembali karena kita ditebus dari dosa. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam perspektif Kristen, manusia itu dia mampu untuk mencapai keadaan ideal. Tapi balik lagi kita pun dipanggil untuk mencintai yang tidak ideal. Ya seperti Kristus mencintai kita yang berdosa ini. Gitu. Ya, jadi ya tentu ada perbedaan dengan pandangannya Schopenhauer. Ya, Schopenhauer juga bilang ya, wanita itu ya dia hanya sebagai jerat yang melumpuhkan logika. Ya wanita itu uh, hanya memiliki tugas sebagai ini ya, untuk dia lebih mempertahankan uh, produksi kan. Sementara laki-laki itu ya dia memiliki tugas untuk membuahi. Kira-kira itu yang dipandang oleh Schopenhauer, sehingga tidak perlulah ya ada relasi yang demikian baik antara laki-laki dan perempuan karena tujuan kehidupan yang baik yaitu dengan menghentikan reproduksi. Ya tentu iman Kristen tidak demikian. Ya, malahan Tuhan Allah melihat bahwa Adam itu dicipta uh, tidak baik kalau dia seorang diri. Ya, dia semakin baik ketika ada penolong yang lain yaitu perempuan. Ya, laki-laki itu menjadi baik relasinya dengan Tuhan ketika dia ada seorang penolong yang membantu dia melayani Tuhan. Seperti itu. Jadi relasi interpersonal antara laki-laki dan perempuan itu tetap ada dalam perspektif iman Kristen. Ya. Dan memang ada benarnya yang disampaikan Schopenhauer bahwa seni itu menjadi cara untuk mengatasi peliknya hidup, mengatasi stresnya hidup. Ya ada benarnya. Tapi dalam perspektif iman Kristen, seni itu dia sebagai bagian dari liturgi. Ya dia bukan pelampiasan emosi tetapi lebih ke menata diri, menata hidup agar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan tujuan hidup khususnya seni ya dipakai dalam kehidupan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan akhirnya uh, Schopenhauer juga menyatakan bahwa untuk mengatasi peliknya hidup, stresnya hidup, tentu nggak hanya seni tapi ada tentang nilai etis dan asketis. Nah, cuma balik lagi nilai etis menurut Schopenhauer dia bukan untuk relasi interpersonal dengan sesama, tetapi untuk uh, menumbuhkan keteladanan personal ansi gitu, keteladanan diri sendiri ansi untuk mencapai nirwana, mematikan keakuan. Tentu ya nggak seperti itu ya iman Kristen. Iman Kristen dia lebih ke uh, ini ya panggilan di dalam menjalankan kehidupan. Ya ada panggilan untuk setiap orang dan etis itu ya tanggung jawab kita sebagai garam dan terang untuk menerangi sesama, untuk menggarami sesama. Tentu balik lagi ya seperti Kristus yang mengasihi kita yang tidak ideal, kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama yang tidak ideal ini. Ya, dibanding Schopenhauer yang pesimis, orang Kristen bukan pesimis dan bukan optimis juga. Kita ini orang Kristen adalah orang yang berpengharapan kepada kemuliaan Kristus yang akan dinyatakan kelak. Seperti itu. Kira-kira ini dulu pembahasan kita tentang filsafat pesimismenya Arthur Schopenhauer dan membandingkannya dengan uh, pemikiran iman Kristen. Kiranya boleh memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.